Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kediri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kediri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menikmati hari-hari Ramadan, waktu-waktu Ramadan, detik-detik Ramadan. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya hari-hari Ramadan ini. Belum tentu tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu sekaligus pembeda antara yang hak dengan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan ini disebut Ramadan karena pada hari-hari di bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala meramadankan atau membakar dosa-dosa orang yang berpuasa dengan iman sepenuh hati. Dengan cara itu dosa-dosa mukmin tidak meninggalkan bekas, tidak bersisa, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan ridho Allah, niscaya dosa-dosanya di masa silam akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan istimewa. Di bulan ini malaikat Jibril turun ke bumi membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang bertahanus menyendiri di gua Hira. Saat itulah Jibril membacakan 5 ayat awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia Allah mengajar kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, tapi menurut riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Suhuf Ibrahim diturunkan juga di bulan Ramadan, yakni pada hari ketiga. Begitu pula kitab-kitab lain diturunkan pada bulan Ramadan, yakni Taurat pada hari ke-6, Injil pada hari ke-13, Zabur pada hari ke-18, sementara Al-Quran diturunkan pada hari ke-24 Ramadan. Al-Quran adalah petunjuk, kompas, panduan hidup manusia. Al-Quran adalah cahaya hidup. Sebagai cahaya, ia hanya akan bisa terpantul sempurna jika diserap oleh cermin yang bersih. Cermin yang bersih itu adalah gambaran hati orang-orang mukmin yang telah terampuni dosa-dosanya melalui pembakaran Ramadan yang dijalani secara benar dan sempurna. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan, dan aku mensunnahkan sholat malam harinya. Barang siapa yang berpuasa dan sholat malam dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kediri yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti inilah Al-Quran itu nuzul atau landing di hati manusia. Ia tidak sekedar diterima oleh logika, tapi menancap dalam hati Rasulullah Muhammad SAW. Kebenaran Al-Quran tidak saja diterima oleh akal pikiran beliau, tapi juga menjadi pengalaman spiritual beliau yang sulit terjerabut dari akarnya. Al-Quran tidak saja menerangi hati beliau, tapi juga menerangi masyarakat sekelilingnya. Ia telah menjadi cahaya bagi semesta. Karena itu, Al-Quran di bulan Ramadan memberi nuansa kelezatan tersendiri yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Al-Quran pada bulan ini benar-benar telah mengantarkan kaum muslimin pada kehidupan yang menyenangkan, menghembuskan aroma kesegaran jiwa, dan menyingkirkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan barokah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat Shad ayat 29. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus. Al-Quran adalah cahaya, obat penawar hati, sekaligus sebagai bukti, hujjah, wawasan, dan sumber ilmu.
Al-Quran adalah ruh kehidupan. Ia merupakan sumber keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam Al-Quran terdapat sumber ajaran robbani, dustur, undang-undang ilahiyah, sekaligus sumber hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Quran surat Muhammad ayat 24. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 yang dirahmati Allah, adalah sebuah bencana jika Al-Quran telah tergantikan dengan bacaan yang lain. Al-Quran tidak boleh tergeser oleh bacaan apapun. Kita boleh membaca buku apa saja, tapi Al-Quran harus tetap menjadi saringannya. Al-Quran tetap menjadi rujukannya. Al-Quran harus tetap menjadi pedomannya. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan sesuatu harus diukur dengan Al-Quran. Ia harus menjadi alat kontrol atas logika dan rasa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 amalan yang menonjol pada bulan Ramadan, yaitu tartilul Quran, membaca Al-Quran, qiyamul lail, sholat malam atau sholat tarawih, dan berzakat serta memberi sedekah. Ketiga kegiatan ini yang mendominasi hari-hari di bulan Ramadan. Inilah yang memberi kelezatan utama. Di dalam keluarga, orang tua harus menjadi teladan, uswah bagi seluruh anggota keluarganya dalam menjalankan ketiga agenda tersebut. Mereka menjalankan seluruh sholat-sholat fardunya di masjid secara berjamaah. Tentunya tak lupa menyertainya dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Di malam harinya mereka menghidupkannya dengan sholat lail atau sholat malam. Allah berfirman, wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan, nafilah bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Bagi orang yang beriman, malam-malam bulan Ramadan terasa singkat karena mereka merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengilustrasikan keadaan mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka, orang-orang beriman itu sedikit sekali tidur pada waktu malam hari. Quran surat Ad-Dariyat ayat 17. Mereka, orang-orang yang beriman, menghabiskan waktu malamnya untuk meminta ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, menyucikan Allah dengan bertasbih sebanyak-banyaknya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan melipat gandakan tahmid, dan mentauhidkannya dengan sering bertahlil, membaca la ilaha illallah. Mereka bermunajat dengan sungguh-sungguh, menggantungkan semua harapan dan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina
wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surat Al-Imran ayat 17. Jadi rumah orang-orang yang beriman di malam hari, terutama di bulan Ramadan, tidak ubahnya seperti madrasah-madrasah tilawah, universitas-universitas tarbiyah, dan pondok-pondok iman. Lalu bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana pula dengan lingkungan kita? Sudahkah kita meramadankannya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi pekerjaan kita, diberkahi sekolahan kita, diberkahi orang-orang yang telah berbuat baik dan berjasa kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.